Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang etika bisnis dan kewirausahaan manajemen bisnis dengan mata kuliah pengantar bisnis. Terima kasih kepada Bapak Wawan Nurdiansah, SEMM, dan untuk teman-teman semuanya. Kenalkan, nama saya Siti Anissa dari kelas B212B dengan nomor NIM 2021021054. Baik, yang pertama ada etika bisnis. Etika bisnis merupakan studi yang dikhususkan mengenai moral yang benar dan salah. Kenapa bisnis harus beretika? Karena bisnis dapat menjadi standar dan pedoman bagi seluruh karyawan termasuk manajemen dan menjadikannya sebagai pedoman untuk melaksanakan pekerjaan sehari-hari dengan dilandasi moral yang luhur, jujur, transparan, dan sikap yang profesional. Mengapa bisnis harus etis? 1. Meningkatkan harapan publik. 2. Agar perusahaan tidak melakukan tindakan yang membahayakan pemangku kepentingan lainnya. 3. Dapat meningkatkan kinerja perusahaan. 4. Meningkatkan kualitas hubungan bisnis dengan pelaku bisnis yang lain. 5. Mencegah perusahaan memperoleh sanksi hukum karena menjalankan bisnis tidak pasti. Baik, selanjutnya adalah faktor-faktor yang mendorong timbulnya etika bisnis. 1. Mengejar keuntungan dan kepentingan pribadi. 2. Tekanan persaingan terhadap laba perusahaan. 3. Pertentangan antara tujuan perusahaan dengan nilai perorangan. 4. Pertentangan etika lintas budaya. Dalam menciptakan etika bisnis, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain 1. Pengendalian diri. 2. Pengembangan tanggung jawab sosial. 3. Mempertahankan jati diri dan tidak mudah terombang-ambing oleh pesatnya perkembangan teknologi dan informasi. 4. Menciptakan persaingan yang sehat. 5. Menghindari sifat 5K, kata balance, kong kali kong, koneksi, kolusi, dan komisi. 6. Mampu menyatakan yang benar. 7. Menumbuhkan rasa memiliki terhadap karyawan yang telah disepakati. Etika bisnis yang baik. Perusahaan ingin sukses atau berhasil memerlukan 3 hal pokok menurut Russell D. Gorky. 1. Produk yang baik. 2. Manajemen yang baik. 3. Memiliki etika. Aspek pokok dalam bisnis. A. Sudut pandang ekonomis. Bisnis adalah kegiatan ekonomis. Yang terjadi di sini adalah adanya interaksi antara produsen dan perusahaan dalam sebuah organisasi. B. Sudut pandang moral. Dalam bisnis, berorientasi pada profit adalah sangat wajar. Akan tetapi, keuntungan yang diperoleh tersebut justru merugikan pihak lain. Kita harus menghormati kepentingan dan hak orang lain demi kepentingan bisnis kita sendiri. C. Sudut pandang hukum. Dalam praktek hukum, banyak masalah timbul dalam hubungan bisnis pada taraf nasional maupun internasional. Seperti etika, hukum juga merupakan sudut pandang normatif karena menetapkan apa yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan. Etika dalam persaingan bisnis. 1. Ketatnya persaingan bisnis menyebabkan pelaku bisnisnya kurang memperhatikan etika dalam bisnis dan mempengaruhi tingkat kepercayaan dari elemen-elemen pembisnis. 2. Saling menjaga kepercayaan dalam kerjasama akan berpengaruh besar terhadap reputasi perusahaan tersebut, baik dalam lingkup mikro maupun makro. Dalam berbisnis ada perilaku yang tidak etis. Perilaku tidak etis adalah suatu tindakan dengan melakukan sesuatu yang merugikan atau melanggar norma-norma kesusilaan. Ciri-ciri perilaku tidak etis. 1. Tidak ada pengendalian diri. 2. Kurangnya pengembangan tanggung jawab sosial. 3. Hanya berpikir untuk diri sendiri. 4. Mencuri akan persaingan tidak sehat. 5. Tidak merasa memiliki terhadap apa yang telah disepakati. 6. Tidak jujur. Selanjutnya adalah kesimpulan. A. Etika bisnis perlu dimiliki individu dan perusahaan.
B. Etika bisnis sangat bermanfaat dalam menyelesaikan masalah-masalah bisnis. C. Etika bisnis memiliki sanksi sosial. D. Tanpa etika bisnis, ekonomi akan kacau. Baik, yang kedua ada kewirausahaan dan manajemen bisnis. Usaha. 1. Karakteristik dan inovasi. 2. Pengumpulan sumber daya dan pendirian suatu organisasi ekonomi. 3. Mencari keuntungan dan pertumbuhan usaha dengan dibayangi risiko dan ketidakpastian. Yang pertama ada kreativitas dan inovasi. Daya cipta atau kreativitas merupakan kemampuan untuk mengembangkan ide-ide berusaha untuk menemukan cara-cara baru dalam memecahkan berbagai persoalan dan memanfaatkan peluang. Inovasi adalah kemampuan yang dimiliki seorang wirausahawan untuk menerapkan kreativitas dalam rangka memecahkan persoalan dan peluangan untuk meningkatkan dan memperkaya kehidupan. Dan yang kedua ada pengumpulan sumber daya dan pendirian suatu organisasi ekonomi. A. Wirausahawan membentuk atau menggunakan organisasi ekonomi. Pastilah organisasi ekonomi berarti suatu organisasi yang bertujuan untuk melakukan alokasi sumber daya yang langka. B. Organisasi ekonomi dapat mencakup perusahaan, unit bisnis dalam suatu grup perusahaan maupun jaringan berbagai organisasi independen atau bahan baku, modal, peralatan, dan manusia untuk menghasilkan laba dan pertumbuhan kegiatan usaha. 3. Mencari keuntungan dan pertumbuhan usaha dengan dibayangi resiko dan ketidakpastian. Resiko merupakan bagian tak terpisahkan dari kegiatan usaha. Resiko lahir dari ketidakpastian mengenai apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Selanjutnya adalah ciri-ciri entrepreneur venture atau usaha yang dikembangkan wirausahaan. Dwi Larso, pengamat masalah kewirausahaan dari ITB, membagi wirausaha menjadi dua kategori. Yang pertama, kategori necessity-based entrepreneur, para wirausahawan yang melakukan aktivitas kegiatan usaha dengan tujuan utama untuk memenuhi kebutuhan hidup. Contoh, pedagang kaki lima, pedagang eceran keliling. 2. Kategori opportunity-based entrepreneur yang menjalankan usahanya berdasarkan peluang usaha dan melakukan pengembangan usaha dengan menggunakan peluang usaha yang mereka miliki. Ada beberapa unsur-unsur yang dibutuhkan dalam pengembangan usaha menurut Siswono Yudo Husodo. Yang pertama, inovator. Perusahaan harus mempunyai ide-ide untuk mengembangkan perusahaan. Kedua, businessman. Perusahaan harus mampu berinovasi dan menghasilkan profit. 3. Entrepreneur. Perusahaan harus mampu menggerakkan dan mengorganisasikan gagasan menjadi kegiatan nyata. 4. Manajer. Perusahaan harus mempunyai manajer yang terampil dan memiliki kemampuan mengolah perusahaan. Yang terakhir adalah expert. Perusahaan harus memiliki tenaga ahli. Tahap-tahap pengembangan usaha. 1. Memiliki ide usaha. 2. Konsep usaha. 3. Menghitung kebutuhan investasi. 4. Studi kelayakan usaha. 5. Pengembangan rencana usaha. 6. Implementasi rencana usaha dan pengendalian usaha. Selanjutnya ada wirausahawan dan usaha kecil. Usaha kecil menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan keseharian masyarakat di Indonesia maupun di belahan dunia umumnya. Konsumen memperoleh produk-produk kebutuhan sehari-hari dari warung dan toko-toko di sekitar rumahnya, pada umumnya berbentuk usaha kecil. Dalam UU Nomor 9 Pagar 1995 Pasal 5 tentang usaha kecil disebutkan beberapa karakteristik yang dapat dikelompokkan sebagai usaha kecil, yaitu 1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak.
Rp200.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. 2. Memiliki hasil penjualan kurang lebih sebanyak 1 miliar. Faktor-faktor penyebab keberhasilan usaha kecil. A. Fleksibilitas usaha. B. Memiliki perhatian yang lebih besar terhadap pelanggan dan karyawan. C. Biaya tetap lebih murah. D. Usaha memiliki motivasi yang besar. Faktor-faktor penyebab kegagalan usaha kecil. A. Kecerobohan pemilik perusahaan yang tercermin dari perilaku usaha yang buruk, kesehatan yang buruk, dan lain sebagainya. B. Bencana seperti kebakaran, meninggalnya pemilik perusahaan. C. Penipuan seperti penggelapan uang perusahaan, pembuatan laporan palsu, perjanjian yang salah. D. Faktor-faktor ekonomi seperti tingginya tingkat bunga. E. Masalah penjualan seperti kemampuan bersaing yang lemah, masalah persediaan barang, lokasi usaha yang kurang baik. F. Masalah biaya seperti tingginya biaya operasional perusahaan dibandingkan pesaing. G. Jumlah modal kurang memadai. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.